Pinjam motornya Pak Haji Hasan. Nah habis bensin nah. Nah habis oli nah. Kempes ban nah. Penuh lumpur. Putus kirim nah. Spion nah hilang. Bagaimana perasaannya Pak Haji dipinjamkan motor baru kembali begitu. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah marah? Karena kita pinjam rohnya Allah dipakai botol, dipakai luka, ya dipakai berdosa, dipakai apa Bu? Ibu-ibu ini, Mbak Bosi. Dipakai cerita di Munri, dipakai bale-bale, ya nonton bola Piala Dunia, pasang uang. Lama-lama, nenek, dompet ku alih kalau menangis ilegal. alih nunggu, alih motor tuh kalau kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-qail fi hadithihi kafa bil mauti wa'izan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul hajah, sahibul bait yang mendapatkan cobaan musibah, Bapak Haji Mafiase, yang juga adalah keluarga besar, bagian daripada keluarga besar Pondok Pesantren An-Nahdhah, karena beberapa anaknya ada di pesantren dan saya hari ini datang bukan sebagai tamu tapi sebagai kunjungan keluarga pada Bapak Haji Mafiase yang mendapatkan musibah meninggalnya ibundanya yang tercinta Hajjah Nati binti Raja. Para jamaah takziah, Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita ini sampai malam ke-7 ini bertakziah, datang berkumpul di rumah sahibul hajah yang ditimpa musibah. Tidak lain tujuan kita adalah untuk yang pertama sebagai bagian daripada hubungan persaudaraan ikhwan, ukhuwah Islamiyah kita adalah sama-sama menghibur dan meringankan beban bagi yang ditinggalkan atau yang mendapatkan musibah kematian. Karena di antara seluruh musibah, kata Nabi, maka musibah kematianlah yang paling terberat yang dihadapi oleh manusia. Sehingga pada musibah kecelakaan, musibah kebakaran, musibah kehilangan, tapi yang paling besar, yang paling berat dihadapi adalah musibah kematian. Rasulullah SAW sepanjang beliau berdakwah banyak sekali musibahnya. Dibilang-bilangi, dikata-katai, dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya, mau dibunuh, diancam, dibikin lapar. Ya, tapi Nabi tidak sampai mengeluhkan semua musibah, tantangan, cobaan yang beliau dapatkan. Itu ketika Rasulullah meninggal istrinya
Khadijah, disusul lagi meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal juga anak-anaknya yang laki-laki. Nabi tidak bisa menahan air matanya. Nabi diperangi, mau dibunuh, dipukuli, dilempar batu, dikata-katai, Nabi tidak pernah menangis. Tapi ketika Nabi meninggal anaknya, Nabi menangis. Artinya apa? Nabi ini orang yang paling sabar, tapi Nabi tetap ternyata tidak bisa menahan air matanya ketika wafatnya, meninggalnya anaknya, meninggalnya istrinya. Itu artinya bahwa di antara seluruh musibah ini, maka kematian atau wafatnya orang yang kita cintai, siapapun itu, adalah sebuah musibah yang terberat. Sampai-sampai manusia yang paling sabar sekalipun tidak bisa menahan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah takziah itu diperlukan karena kita ingin bagaimana beratnya duka, beban kehilangan itu bisa diringankan dengan kita hadir di sini. Tanda kita ingin sama-sama menghibur dan meringankan keluarga. Yang kedua adalah takziah ini untuk kita sama-sama di sini memberikan pahala hadiah kepada al-mayyit atau almarhumah. Karena pemberian yang paling ditunggu oleh orang meninggal itu, orang mati itu adalah hadiah-hadiah yang dikirimkan orang hidup. Dan bukan hadiah souvenir, bukan hadiah makanan, bukan hadiah, tapi bacaan Quran atau sedekah yang diniatkan untuk almarhumah atau almarhum. Oleh karena itu, takziah kita pada malam ke-7 ini juga pasti ditunggu-tunggu juga oleh almarhumah Hak Janati ini. Apa ada Hak Janati almarhumah di sana dengan kita kumpul-kumpul di sini. Maka mari kita kesempatan ini malam ke-7 ini kembali kita mengirimkan surah Al-Fatihah, diniatkan pahalanya untuk almarhumah Hak Janati. Bisa dibaca itu Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah ila ruhi Hak Janati binti Raja. Saya ulangi, kita baca sebelum atau sesudahnya Al-Fatihah, boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Allahumma ausil, ya peletukan, kalau pas Makassar dia peletukan, Pak Batui, pahalana apa yang akan dibaca ini surah Al-Fatihah ini ila ruhi kepada rohnya almarhumah Hak Janati binti Raja. Ini silahkan juga diperhatikan Bapak Ibu kepada siapapun, kepada orang tua masing-masing, istri tak, suami tak yang sudah meninggal, siapapun, guru-guru tak, sahabat tak, yaitu dengan membaca Allahumma ausil ma qara'nahu min suratil Fatihah ila ruhi titik. Mari kita bersama-sama meniatkan, kita baca Al-Fatihah lalu kita niatkan apa yang kita baca ini kepada almarhumah. Ala hazihi niyyah Al-Fatihah. Auzubillahi. Ya Allah. Allahumma ausil. Allahumma ausil. Allahumma ausil sawabana. Allahumma fillah wa sallallahu alaihi. Amin. Mungkin sudah ada mubalik kita yang menyampaikan. Saya tidak apa-apa kalau memang sudah disampaikan, saya ulangi saja. Bahwa ada itu kelompok-kelompok yang suka menyalahkan orang takziah. Seakan-akan dia tidak boleh takziah. Ya, tidak butuh takziah. Menyalahkan takziah, dibilang tidak ada takziah, itu bukan sunnah. Bahkan Nabi katanya tidak melakukan takziah. Nah ini
Justru katanya takziah itu bikin susah yang punya rumah, merepotkan. Orang sudah kena musibah, kita datangi lagi rumahnya, baru akhirnya dibikin susah lagi yang punya rumah. Nah, ini alasan-alasan yang dibuat-buat. Yang pertama, memang Nabi tidak takziah seperti ini. Oh, mana takziah? Nabi tidak pernah ceramah takziah. Wah, Nabi tidak takziah seperti ini memang karena waktu itu Nabi memberikan ceramahnya di masjid. Tapi ketika ada sahabat Nabi yang didengar meninggal dunia keluarganya, maka Nabi berkata, wahai sahabat, bawakan makanan ke sana dan datangi rumahnya itu sahabat kita itu yang mendapat musibah, bawakan makanan. Jadi yang maksud dengan takziah itu adalah kita bawakan makanan, bukan yang punya rumah menyiapkan makanan. Nah, ini harus dipahami bahwa yang dimaksud Nabi di situ waktu itu adalah memang sahabatnya miskin. Kita datang ke sana, ya karena sahabat ini memang miskin, sehingga kita yang harus bawakannya makanan, begitu. Ya. Yang kedua, kalau memang itu memberatkan, kan tidak mungkin sahibul bait mengundang orang datang kalau itu memberatkan atau merepotkan. Kan begitu Pak Haji? Pak Haji tidak direpotkan oleh takziah ini. Justru kalau Pak Haji sudah menyiapkan mengharapkan orang datang, baru ada yang bilang jangan datang, bid'ah. Jangan datang takziah, haram. Justru Pak Haji direpotkan oleh orang itu, gara-gara orang itu orang tidak mau datang takziah. Padahal harapkan sekali Pak Haji biasa supaya ini takziahnya ibunya diramaikan dengan acara-acara yang baik, yang baik seperti ini, yang mulia seperti ini. Di sini silaturahim, di sini saling kenal, di sini saling menasihati, saling memberi, ya, saling dapat ilmu dari para pembalik kita. Apa tidak baiknya ini takziah? Dan ternyata mereka, orang-orang itu kalau mati keluarganya begitu Ji, meninggal mandikan, kafani, kuburkan, tinggalkan. Tidak ada dibilang baca Quran, tidak ada talqin, tidak ada baca-baca. Dikubur seperti kucing mati dikubur. Sudah kubur, tinggalkan. Tidak ada tuh bilang nisan, tidak ada ini. Itu kelompok itu tuh yang begitu. Ya, tidak menghormati dan tidak memuliakan, tidak menghargai orang yang telah meninggal itu. Seakan-akan sama dengan mengubur kucing mati yang di pinggir jalan. Nah, inilah namanya kita ini tidak seperti itu. Kita ini takziah merupakan tradisi kita, di mana di sini takziah kita saling mendapatkan berkahnya. Nah, di antara berkahnya takziah itu adalah kita mengharapkan semua peserta takziah ini mendoakan almarhumah. Nah, itu yang tunggu-tunggu. Ya, ada ulama berkata, saya pernah baca juga, bahwa orang yang meninggal itu seperti ibaratnya orang yang menunggu datang paket paket COD apa? Iya, paket Shopee. Ya, tiap hari paket. Iya. Apa namanya tuh? Online. Iya. Belanja online, Shopee, Lazada. Orang yang meninggal di dunia itu seperti orang yang menunggu-nunggu datang paketnya. Coba dari perasaan tak tadi kalau semua orang dapat paket, paket itu, paket saya. Sendirian kadang-kadang pakai tidak ada kirim apa-apa, tidak ada kirim apa. Yang lain dapat semua, cele-cele. Itulah kalau almarhumah ini, almarhum keluarga kita yang meninggal, tidak pernah kita bacakan Fatihah, tidak pernah kita bacakan Quran, tidak pernah kita sedekahi atas namanya, maka dia kecele-cele seperti orang yang menunggu paket, tidak pernah ada paketnya, sementara yang lain dapat paket. Terus tetangganya, teman-temannya, oh kirimanku Al-Fatihah dari anakku, oh kirimkan aku khataman Qurannya 30 juz, saya dapat gembira. Yang tidak ada kirimannya, kecil-kecil, kasihan.
Nah kita tidak inginkan almarhumah Janati ini juga kecil-kecil, tidak ada kiri. Maka setelah hari ini kita harapkan anaknya, cucunya semua tetap mendoakan almarhumah dengan minimal kiriman surah Al-Fatihah. Yang kedua, persoalan makanan yang mereka persoalkan. Kenapa lagi takziah bikin susah-susah orang yang berduka, datang lagi, boleh lagi dikasih kue, dikasih makan lagi, dikasih lagi kopi dan macam-macam. Ini tidak paham bahwa orang yang meninggal, keluarganya yang meninggal itu menyiapkan ini apa-apa yang kita cicipi ini malam ini dan seterusnya. Itu niatnya Pak Haji itu semua yang kita makan diniatkan sedekah pahalanya untuk almarhumah. Jadi silakan Bu dimakan, tapi niatkan itu adalah Pak Berin almarhumah Janati yang diwasiatkan kepada anaknya. Maka semua yang kita nikmati ini dan semua yang kita cicipi ini disiapkan oleh Pak Haji ini, semuanya adalah niatnya Pak Haji untuk ibunya. Kita bantu itu di situ. Semakin banyak yang datang, semakin banyak juga pahalanya untuk almarhum. Bukan begitu Pak Haji ya? Tidak ada masalah. Itu orang yang melarang takziah itu luar biasa itu. Bikin Islam ini menjadi merakku agama. Kaku dan merakku agama. Taruh orang-orang yang tidak mau itu takziah haram, maulid bid'ah, maulid haram, Isra Mi'raj halal bihalal haram. Apa pada agama? Akikahnya tidak boleh barasanji, cukup potong kambing makan pulang. Ini agama apa ini? Iya, kalau masjid tidak boleh baca Quran, langsung saya azan. Tidak ada salawat, tidak ada terhimah, tidak ada. Langsung azan saja. Iya, baca Fatihah dari bismillah. Macam-macam. Sudah doa, sudah salat, pulang. Tidak ada doa-doa, tidak ada zikir. Agama apa? Agama mana ini? Siapa nabinya ini? Nah ini tolong jamaah sekalian, anak-anak kita, adik-adik kita ini sudah banyak ini juga yang didekat-dekati itu untuk diajak begitu tuh, jadi sedikit haram, sedikit tidak kafir semua, kiin semua, ulama-ulama itu dikafirkan semua, guru-guru itu semuanya salah semua menurut mereka. Siapa gurunya itu? Wallahu a'lam, siapa gurunya? Iya, belajarnya di mana? Di sudut-sudut masjid. 1 minggu langsung jadi ustaz. Iya, 1 minggu saja ustaz ini ceramah. Iya, ada begitu kan? Iya, di kampus saya lihat Pak. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, itu kematian adalah sesuatu yang paling berat dalam hidup kita. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Ya, tadi nak baca ustaz, ya, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada pasti tidak dapat kematian. Semakin kita lari dari kematian, semakin cepat kita dapat kematian. Karena yudrikumul maut itu artinya bukan mengejar dari belakang, tapi menghadang di depan. Ya, yudrikumul maut itu bukan artinya adalah peki atau apa sama kasar peki. Nah kejar ki dari belakang. Kalau nak kejar ki dari belakang, kayak kejar ki anjing, kita tambah lari kencang, maka kita tidak akan dapat sama anjing itu. Kencang lari tidak akan dapat. Maka seandainya kematian seperti itu dari belakang yang mengejar, maka orang kaya tidak akan mati-mati. Karena lari dari kematian gampang, dia ke Singapura berobat, ke Cina berobat, tidak mati-mati. Karena orang kaya. Ya, Soeharto presiden yang lalu itu tidak akan mati-mati karena dia bisa di mana-mana berobat. Tapi ya masalahnya adalah karena kematian itu bukan mengejar dari belakang, tapi menghadang di depan. Maka semakin lari kita dari kematian, semakin cepat kita dapatkan di depan. Nah, hadang. Jadi jangan makin terlalu mengejar-ngejar. Kata orang santai maki. Ya, yang penting ini adalah bagaimana menyiapkan diri setelah kematian. Semua orang akan mati, semua pasti akan masuk al-mautu babun. Kematian itu adalah pintu.
ya, wa kullun nasi dakhiluhu, dan semua manusia akan pasti masuk di situ, tidak ada tidak. Kalau tidak mau mati, jangan mati sekarang, hidup. Silakan. Siapa di sini ibu-ibu yang tidak mau mati? Jangan hidup. Sekarang jangan hidup, Bu. Berhenti hidup. Itu cuma mati, Pak. Itu gue bilang. Sekarang ini kalau hidup, jadi mau tidak mau pasti mati. Kalau tidak mau mati, sekarang tinggalkan hidup. Berhenti hidup kalau tidak mau mati. Berhenti hidup kalau tidak mau mati, karena semua yang hidup pasti kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang tidak mau mati, cabut nyawa. Mati itu aja namanya. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah kita sudah siap menyiapkan diri kita untuk mati itu, dan apa setelah mati. Disinilah kita takziah untuk bisa kita kembali sadar bahwa apa yang dialami Hak Janati almarhumah ini juga kita akan alami seperti itu. Kita akan menyusul, entah siapa yang duluan. Apakah bapak-bapak ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak ibu duluan. Iya, tapi tidak ada orang yang mencari mati. Tapi mati tidak boleh dihindari. Itu namanya ya. Beda antara tidak mati tidak boleh dicegah, mati tidak boleh dicari. Jangan cari mati. Namanya bunuh diri. Jangan cari mati. Tapi tidak boleh juga mengatakan tidak akan mati-mati. Ya. Hadirin jamaah takziah yang saya dimulakan oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah roh ini bagaimana setelah kematian itu? Yang pergi kan roh. Nah, terkait dengan ini saya pernah membaca dan pernah saya juga sampaikan di beberapa takziah apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kata Luqmanul Hakim ada di kitab yang kita baca di masjid tadi, Nasihatul Ibad. Inna nasa salasu aslasi. Inna nasa salasu aslasi. Sungguhnya manusia itu terbagi 3, dan masing-masing 3 itu dimiliki oleh 3. Pernah saya sampaikan. Tak bagi telui. Iro rupa tahu iro masing-masing bagi teluna dimiliki oleh 3 juga, angka mana punana. Yang 3 bagiannya manusia juga dimiliki oleh masing-masing yang punya. Angka mana punana. Apa maksudnya ini? Kata Luqmanul Hakim, manusia dibagi 3, telu bagiannya manusia. Fasulusu sepertigana, bagi telu sepertiganya yang pertama itu lillahi, apunana Allah Ta'ala, miliknya Allah. Kan sepertiga kan 3/3 1 ya. Bagi telu ya. Ini diri kita ini dibagi 3. Sepertiganya miliknya Allah. Sepertiga yang kedua milik kita yang punya, apunata. Sepertiga yang ketiga adalah miliknya cacing-cacing tanah. Maka bertanyalah anaknya, yang mana itu miliknya Allah? Dari bagian manusia itu yang sepertiga itu. Wa amma ma huwa lillahi fa huwa ruhuhu, kata Ibnu Hakim, yang miliknya Allah itu adalah rohnya. Jadi roh, nyawa kita ini adalah apunana Allah Ta'ala, miliknya Allah. Oh, masa? Iya. Pertama, ketika Bapak Ibu lahir, kita semuanya lahir, tidak pernah merasa minta roh kepada Allah. Ya Allah, muka lahir, minta roh tak? Tidak pernah merasa membeli roh. Tidak pernah merasa memilih roh. Saya tidak pernah ditanya, muka roh apa? Roh laki-laki atau roh perempuan? Muka roh apa? Manusia atau muka jadi sapi? Tidak ada.
Tahu-tahu kita lahir sudah dikasih roh nyawa manusia. Pak Haji Hasan tidak pernah juga minta dirinya mau jadi apa. Tahu-tahu lahir jadi orang Panampu. Iya, saya lahir jadi orang Bone. Pak Haji jadi orang Pangkep. Lahir di semua itu tidak ada kita atur, diaturkan kita sama Tuhan. Untung kita ini dikasih roh orang, Pak. Bukan roh balesu, roh balau, bukan roh sapi, bukan roh kongkong. Bagaimana kita jadi kongkong? Syukur kita ini jadi roh manusia. Nah ini, roh ini Allah yang atur. Siapa dikasih roh, siapa dikasih roh ini, siapa dikasih roh ini. Namanya nyawa lanceng, nyawa coki, nyawa balau, nyawa balesu. Itu Allah yang atur. Kita bersyukur dapat nyawa manusia. Yang kedua, roh milik Allah. Karena miliknya Allah, maka roh ini bisa diambil oleh yang punya kapanpun mau. Tidak ada orang yang pernah mengatakan roh saya ini milik saya loh. Tidak boleh diambil ya. Saya sudah kontrak ini selama sekian. Tidak ada orang kontrak roh. Nyawa itu dipakaikan ke kita, dipasangkan ke kita. Tapi kapanpun ini yang punya roh mau ambil, nalih. Tidak pernah minta izin. Tiba-tiba diambil. Ada diambil di tempat tidur, ada diambil di rumah sakit, ada diambil di dalam air, telung, ada diambil di tengah-tengah api, kebakaran, ada yang diambil di atas langit, jatuh pesawat, ada diambil di bawah truk, ditabrak truk. Dimanapun dia mau ambil, kapanpun dia mau ambil, saat apapun dia mau ambil, terserah yang punya. Mau apa? Nah, ini harus disadari bahwa kita ini semua hanya dikasihkan roh dan diambil, kita pakai tergantung berapa lama yang punya kasih pinjam. Namanya pinjaman. Ada yang meminjam roh lama-lama ini. Lama-lama Ibu Haji almarhumah berapa tahun meninggal? 80 lebih lah. 80 lebih. 80 lebih. Tidak tahu berapa lebihnya Pak. 80 lebih almarhumah Janati dipinjamkan roh oleh Allah. Haji berapa tahun dipinjam roh? 70-an nih. Saya ini sudah pinjam rohnya Allah 49 tahun lewat. Mendekati 50. Iya. Semoga saya masih lama-lama pinjam. Saya tidak mau juga diambil cepat. Ini Bapak, hitung berapa lama lagi pinjam. Tapi pinjam ya. Iya Pak. Ibu, pinjaman. Mau diambil kapan? Jangan juga perasa lama-lama. Maunya ambil. Siap-siap diambil kapanpun. Kita tidak tahu. Tiba-tiba tidur, mengorok-mengorok, lewat. Pindah alam. Sementara mengorok lain. Ya, tidak ada yang tahu. Ada orang dipinjamkan roh hanya 1 jam. Lahir 1 jam kemudian. Ada yang 1 hari. Ada juga orang dipinjam roh 1 minggu. Ada yang 1 bulan. Ada 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Macam-macam. Syukur Bapak Ibu, jamaah sekalian, kita masih dipinjamkan roh. Sampai hari ini masih dipinjam. Tapi pinjaman. Ingat, isengaleta pinjaman. Namanya pinjaman, kalau kita dipinjamkan barang Pak toh, pelihara baik-baik pinjamannya. Nah ini masalahnya, banyak orang dikasih pinjam tidak tahu diri. Bagaimana perasaannya Pak Haji Hasan? Dipinjam motornya, baru dipakai pergi luka, dipakai merampok, dipakai game motor apa? Mak begal. Pak Haji pinjam motor tak? Iya. Kenapa pakai mak begal? Pulang-pulang itu motor sudah ada dipakai. Polisi jemputi motornya Pak Haji karena dipakai begal orang. Ini namanya meminjam sesuatu tidak bertanggung jawab dan bikin susah yang meminjamkan, bikin jengkel yang meminjamkan. Pinjam motornya Pak Haji Hasan, nah habis bensin nah habis oli nah, kempes ban nah, penuh lumpur.
putus kirimnya, spionnya hilang. Bagaimana perasaannya Pak Haji dipinjamkan motor baru kembali begitu? Begitu pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah marah? Karena kita pinjam rohnya Allah, dipakai motor, dipakai luka, ya dipakai berdosa, dipakai apa Bu? Ibu-ibu ini, Mbak Bosi. Dipakai cerita di Munri, dipakai bale-bale, ya nonton bola Piala Dunia, pasang uang. Lama-lama, nenek dompet kok ale, kalau menangis Senegal. Ale nunggu, ale motor tuh kalau kale Italia, wah ini nonton bola lama-lama jadi pasang taruhan. Iya, ini arloji ya ale kalau menangnya ini hanya main-main tapi jadi judi itu. Ini bikin kotor pinjaman. Maka kalau bagaimana manusia itu meminjamkan barang baru dikembalikan jelek, rusak, busuk, maka begitu juga Allah marah kalau rohnya dipinjamkan baru kita pakai berbuat dosa, sama dengan mengotori pinjamannya Allah SWT. Tapi sungguh bahagianya Pak Haji Hasan, motornya dipinjam, kembali bensinnya penuh, Pertamax lagi, full tangki Pertamax, bannya baru, olinya baru, spionnya bersih, motor mengkilat, sudah di iya di clean apa semua, macil lagi motor pulang, pasti dari Pak Haji pinjami lagi. Begitu juga Allah, namanya dipinjamkan roh, maka dikembali ini roh kepada Allah dalam keadaan harum karena amal salehnya. Ada memang itu nanti roh busuk. Kata dalam hadis itu, rohnya orang yang mukmin itu berbau harum sehingga malaikat berebutan untuk menjemputnya. Semoga roh kita semua harum. Insya Allah rohnya Haji nanti harum. Maka malaikat semua berebutan untuk menjemput roh ini, berebutan untuk menjemputnya seperti pengantin baru, berebutan mau selfie, pengantin baru atau haji baru, berebutan semua ingin dekat. Kenapa? Ini rohnya orang mukmin, rohnya orang saleh, rohnya jamaah Jannatul Firdaus. Tapi kebalikannya, rohnya orang yang jahat, rohnya orang yang nakal, rohnya orang yang tidak beribadah, rohnya orang berdosa, lari semua malaikat. Dan marah-marah malaikat ketika diantar ke langit, semua malaikat isi langit marah-marah sehingga botoknya itu, busuknya itu roh diantarkan. Dan siapa itu? Botol si kamar. Siapa? Rohnya itu yang pabotoroka, pelumbaloka semua yang tidak bertobat itu. Ini namanya roh yang kita dipinjamkan ini kembali kepada Allah macam-macam keadaan. Ada yang kembali marah-marah, bikin marah Allah, ada juga yang kembali membuat Allah senang. Inilah yang jadi ahli surga. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sepertiga yang kedua miliknya siapa? Kata Luqman Hakim, wa amma ma huwa li nafsi. Ada yang kedua itu adalah miliknya kita sendiri, milik kita semua. Yang mana itu? Wa amaluhu, amalnya manusia adalah itu yang menjadi miliknya manusia, yang dibawa sampai mati, dibawa sampai menyeberang ke akhirat. Maka kita ini selama hidup ini, mari kita mencari kekayaan, bukan kekayaan duniawi, kekayaan yang dibawa mati, karena itu yang menjadi milik kita. Itu yang menjadi milik kita, kata Luqman Hakim. Amalnya, kalau amalnya jelek, maka jeleklah yang dia bawa, bawaannya. Kalau amalnya baik, maka baik juga yang dia bawa. Itu yang nanti akan menjadi bekalnya di hari kemudian. Itu jadi amal. Karena tidak ada juga kelihatan orang yang mati membawa hartanya. Ada orang mati ditanam bersama dengan hartanya, tapi tidak bawa hartanya, mati karena ada toja di situ. Iya. Kecuali ada orang boleh itu Pak di Bajoe, namanya Haji Oto, dikuburkan bersama otonya, karena namanya Haji Oto. Iya, dibaca Haji, namanya Haji Oto. Iya.
Jadi cuma itu orang yang membawa mati otonya, karena namanya Haji Oto, dikuburkan bersama Oto. Kenapa dikasih nama Haji Oto? Ya, selain itu tidak ada. Jadi baju batik sutra, tak baju batik jas mahal, tak yang 4 juta lebih. Iya, pakaian mahal, tak baju kebaya, bukan kebaya merah ya. Kebaya, tak baju rendah-rendah, tak semuanya tidak ada dibawa mati. Yang dibawa ke lubang kubur adalah kain kafan. Ya. Itu pun kain kafan juga tidak dibawa, tertinggal di situ. Jadi apa yang akan kebawa? Kata amalnya. Lihat saja amalnya, apa amalnya? Berapa amal tak? Amal artinya apa? Perbuatan kita apa? Itu yang menjadi milik kita. Ya, amal itu seperti menanam. Apa yang kita tanam? Apakah tanaman kita ada di masjid? Apakah tanaman kita ada di pesantren? Tanaman kita ada di tempat-tempat mulia? Atau kita menanam di Nusantara? Kita menanam di karaoke, atau menanam di barbar, atau menanam di mana? Ya, ini persoalannya. Apa kita tanam? Apa yang kita mau petik? Hadirin. Nah, yang ketiga, wa amma ma huwa liduni. Siapa yang punya, yang mana bagi manusia yang punya cacing? Milik cacing. Maka kata yang miliknya cacing itu adalah tubuhnya. Fajismuhu, tubuhnya. Wa amma ma huwa liduni fajismuhu. Ada punya nanti miliknya cacing di Barwangi. Apa nama cacing itu? Alatinya Barwangi itu adalah tubuh kita ini. Tubuh manusia ini bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun besarnya, kekarnya, mulusnya, maka itu tidak ada yang sampai bukan milik kita. Tapi natunggui alatina Barwangi. Ya. 3 ini yang menjadi tertinggal di dunia dan menjadi makanan cacing adalah tubuh kita. Jadi semakin kita merawat tubuh ini, karena kita ingin pamerkan tubuh kita, ya, kita ingin pamerkan cantiknya kulit kita sampai cari pemutih. Pagi beli online mau semua putih, ya, sampai akhirnya yang putih muka, leher tidak. Kan tidak ada pemutih leher, ya ada pemutih muka. Perawatan di mana, Bu? Natasha, maksudnya perawatan ini supaya bagaimana? Ya, kata cacing, iya awak gitu, aku makan semua itu. Tambah korawat, tambah enak aku makan. Ya, orang yang meninggal dunia mau ke Joko, rosok-rosok, apa kata cacing? Aduh, rosok gitu. Yang meninggal gemuk-gemuk, aneh-aneh. Ya cowok-cowok gini mati ya ini tunggu-tunggu jadi gemuk, kurus, putih, hitam, mulus, maka rupa sama aja. Hanya akan dimakan oleh cacing. Tinggal cacing mana yang beruntung dapat gemuk-gemuk. Cacing mana yang tidak beruntung dapat terus. Tapi sama dimakan cacing. Yang mana menjadi intinya adalah amal kita. Jadi itulah nasihat Luqman Hakim. Kemudian terakhir ditanya lagi seorang Ibrahim Adham ditanya, Ibrahim, apa persiapanmu menghadapi kematian? Bagaimana cara menghadapi kematian? Menghadapi alam akhirat itu. Sementara kalau di dunia ini menghadapi kematian, bagaimana cara mempersiapkan? Kata Ibrahim Adham, juga ada di kitab Nasihat Ibad, kita akan baca itu. Saya katanya melihat Ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nis. Saya memperhatikan itu kuburan sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu tempat yang akan menghabisi semua harapan. Laysa ma'i mu'nis, dan tidak ada yang bisa membuat saya tenang. Tidak ada yang bisa membuat saya lepas daripada kuburan. Nah, kita di sini orang penuh alo-alona sini kuburan. Tapi tidak pernah merasa takut. Saya juga tinggal dekat kuburan di Badokan, kuburan Sir Napasse, Dendramang itu. Rumahku di belakang kuburan. Alolo itu saya terlewati. Tapi nanti yang bagi Pak.
Mungkin saya jamin tembok itu supaya kita lihat itu kuburan bagaimana orang mati. Tapi anak-anak saya malah, anak-anak lagi takut. Sebenarnya kita ini harusnya kata Ibrahim, lihat itu kuburan, lihat itu kuburan dan bayangkan ini nanti menghabiskan semua harapan kita ini. Orang sugi to kalau manjang, orang apa pejabat so pasti di sini nanti berakhir semua harapannya, semua ambisinya, semua usahanya, semua nafsunya, semua orang akan berakhir dalam sini. Dan tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kita dari sini. Itu pertama, Ibrahim Adham itu. Caranya menghadapi kematian, naliak itu kuburan sebagai tempat penghabisan, mengakhiri segala harapan. Mungkin apa? Iya, mau jadi pejabat, baku siku-siku, baku injak-injak, baku fitnah dengan temannya karena jabatan. Ya, ini menghadapi nanti ini lagi pilkada, baku anu semua orang. Menghadapi pilpres, orang baku apa itu? Ya. Yang kedua bagaimana? Ra'aitu safar tawilan wa laysa ma'i zad. Kata Ibrahim Adham, ini waliullah, ini wali Allah Ta'ala, Ibrahim Adham dalam sejarah kita kenal. Saya melihat bahwa perjalanan ini sangat panjang. Ia alelenge malampe walaysa ma'i zad, dan belum ada persiapanku ini bekal. Nah itu. Kita harus melihat bahwa kita ini akan menghadapi perjalanan yang panjang. Apa itu? Akhirat. Dunia ini pendek, tidak terasa itu dunia. Tahu saya sudah ber-50. Masih kurasa anak-anak kan dulu sini nampak dan lari di sini, enggok-enggok di sini. Iya, situ main-main apa sama Pak Alim tadi. Tahu saya sudah mau 50. Sebentar nih. Ini berapa umur tahu saya? 32 nih. Tapi yang mana yang lama? Ini yang akhirat. Maka Ibrahim Adham mengatakan yang saya kuliah adalah itu yang akan panjang itu, dan tidak ada persiapanku untuk pergi yang menghadapi yang panjang ini. Mungkin berapa lama di akhirat? Mungkin sebentar. Mungkin berapa lama di surga Pak? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Setelah itu pindah ke sebelah. Mau selama-lamanya. Tapi kata Ibrahim, apa persiapan? Bukan. Kalau orang mau ke Jakarta, tentu bawa 1 koper 1 minggu ini. Kalau umrah 2 koper. Kalau pergi lagi 1 bulan 5 koper nak bawa. Makin lama makin banyak persiapan. Tapi kata Ibrahim, yang kuliah ini, perjalanan panjang ini, belum ada persiapanku. Maka itulah caranya menghadapi kematian, menghadapi yang namanya mati. Selalu merasa belum Pak siap, harus kutambahin. Bagaimana sembahyang tak? Belum cukup. Bagaimana puasa tak? Masih sedikit. Bagaimana sedekah tak? Masih kurang. Tambahin, karena masih melampaui ini. Panjang ini proses kita ini di akhirat ini. Mungkin tidak lama-lama, tidak mungkin sebentar di akhirat, mungkin lama-lama. Yang terakhir, apa Nabi bilang? Ibrahim, ra'aitul Jabbara qadiyan walaysa ma'i hujjah. Saya melihat bahwa Allah Tuhan nanti yang akan mengadili kita, amal kita nanti di mahsyar nanti adalah yang maha tegas, dan tidak ada yang membela saya di akhirat. Kalian pun nanti yang menghadapi semua pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ferdi Sambo, saya kira semua tahu sama Ferdi Sambo bagaimana kasusnya. Ferdi Sambo ini bagaimanapun jelas-jelasnya dia sudah kelihatan salahnya, tentang sekali salahnya Ferdi Sambo, menyuruh orang membunuh, dia sendiri membunuh. Tidak ada yang bantah itu, tapi masih ada pembelanya supaya tidak jadi hukum mati. Masih ada pembelanya, tim pembelanya Ferdi Sambo. Nah, nasa-nasa salahnya ini Ferdi Sambo, masih ada pembela. Tapi di akhirat tidak ada pembela. Kalian tak menghadapi pengadilan yang mengadili hakim yang paling tegas dan menakutkan, itu Allah sendiri. Kecil itu hakimnya Ferdi Sambo, tapi yang di akhirat siapa yang adili? Allah didampingi oleh malaikat-malaikat Zabaniyah yang sudah siap dengan mukanya yang bagaimana tanjak nanti kita itu menghadapi ini, dan tidak ada pembela. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya. Ya, anak urusan sendiri,
suami, ketemu istri, ketemu saya juga betul dosa aku. Bahkan semua nabi sendiri lepas tangan dari umatnya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih memperhatikan umatnya, namanya asy-syafa'ah. Dan siapa yang mencintai Nabi maka berselawat kepada Nabi, utamanya malam Jumat, banyak berselawat, maka dia akan menjadi dibela oleh Nabi di hari kemudian. Ada pembelaan. Daripada intinya tidak ada alasan yang kita bisa bilang di depan Allah ketika kita diadili, maka ini yang menjadi alasan untuk kita harus siap-siap hadapi kematian agar tidak menjadi terdakwa di hadapan Allah tanpa ada pembela kita nanti. Inilah nasihatnya Ibrahim Adham, juga nasihatnya Luqmanul Hakim. Semoga kita semua insya Allah sama-sama kita mendapatkan jalan yang terbaik. Kita insya Allah husnul khatimah. Ya, kita husnul khatimah dan kita mengembalikan rohnya Allah dengan cara yang baik. Rohnya Allah bersih, rohnya Allah yang kita kembalikan itu harum, dan semua malaikat berebutan untuk menjemput kita, insya Allah. Demikian barangkali yang saya sampaikan, semoga ada berkahnya. Dan kembali mari kita kirimkan lagi almarhumah Janati binti Raja surah Al-Fatihah. Semoga pastinya almarhumah melihat apa yang kita laksanakan pada malam ini dan berbahagia melihat anaknya, keluarganya mentakziahkan almarhum. Ala hazihi niyah, Al-Fatihah. Allahumma awsin thawabana Allahumma ufir laha wa wasi' madkhalaha wa al-musalla. Allahumma la tahrimna ajraha wa rabbina ba'dahu wa ufir laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahul hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.